terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Saya akan menanyakan pertanyaan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Satra Kurtawan dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, tapi ini menyatu. Pertanyaan pertama, pakan apa saja yang bisa membuat indukan ikan gurame itu menghasilkan telur yang terbaik? Nah, kemudian cara budidaya cacing sutra untuk larva gurame itu sendiri. Kemudian apakah bisa dengan baik tanaman kangkung, sawi, bayam atau selada itu di sela-sela pohon kates? Ya, karena sudah ada tanaman kates di atasnya. Itu saja Pak Bayu. Terima kasih. Jarak tanam pepayanya berapa Pak? Gimana Pak? Jarak tanam pepayanya? Jarak tanam pepayanya itu 3 meter kali 2. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Bayu. Baik, begini Bapak, kita ke gurami. Gurami goalnya adalah jual telur atau jual, ini target jual telur atau jual siletan? Oke, untuk bentuk konsumsi sendiri ya, berarti ditetas ya. Oke. Begini ceritanya, kalau telur, saya balik ke manusia. Kalau kita mau kesuburan, telurnya bagus, berkualitas, berarti vitamin apa yang dibutuhkan? Kalau untuk manusia lah. Kesuburan, vitamin E. Vitamin E itu dari mana? Tauge paling banyak, betul? Kenapa sih tauge itu vitamin E-nya tinggi? Begini ceritanya. Benih, biji, ini kan ketika dia biji, ini protein tinggi, semua rata-rata. Tetapi ketika dia sudah menjadi direndam air, dia ngembang atau tidak? Setelah dia ngembang akan keluar akar dan tunas, betul ya? Ketika pertama kali dia keluar tunas dan akar, di sini semua dalam posisi tertinggi, termasuk di situ adalah vitamin. Dan vitamin karena dia pertumbuhan ini kayak janin Bapak Ibu. Ini banyak mengandung E yang disebut dengan kesuburan. Jadi kalau punya ayam yang tidak bisa telur, kasih vitamin E. Caranya gimana? Rendam jagungnya sampai keluar akar sedikit baru diberikan. Kalau seandainya untuk ikan, jangan dikasih jagung, tidak kuat dia makan. Carilah tauge, betul? Berapa banyak tauge yang diberikan? Seandainya ikannya ada 100 Pak induk, beratnya rata-rata 1 kilo, berarti ada 100 kilo. Pakannya yang dibersihkan kan 5%, berarti 5 kilo per hari, berikan 1 kilo per hari taugenya. Supaya gratis, bisa beli kedelai, bisa beli kacang hijau, bisa beli kacang merah, apapun yang jenis biji-bijian. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, carilah bijinya kangkung. Tahu biji kangkung? Kangkung caranya buat biji itu gampang, biarkan kangkung sampai tumbuh, sampai tua, setelah 4 bulan, 5 bulan pasti keluar bijinya. Yang keringnya untuk pakan kambing, yang bijinya buatlah tauge. Ini untuk vitaminnya. Kenapa kok kangkung itu paling tinggi? Begini ceritanya, di kangkung sendiri proteinnya sudah sangat tinggi. Tapi ketika dia menjadi tauge, itu menjadi kesuburan yang luar biasa. Ini untuk gurami, oke? Terus yang kedua, karena telur ditetaskan, makan awal kan mesti pakai cacing, betul ya? Cacing sutra. Bagaimana cara buat cacing sutra? Ikuti konsep yang disebut dengan organik. Organik, gara-gara saya pelihara gurami, ini kolam. Ada kotorannya enggak di bawah? Tahu baunya kotorannya apa? Baunya kayak rendaman kayu, begitu betul? Lumpur, betul? Lumpur ini yang harus diambil. Dimasukkan, kalau seandainya kolamnya di atas enak, tinggal kasih begini, tinggal disipon, dibuka,
keluar lumpur di sini. Lumpur ini kita masukkan dalam bak begini, tinggal isi cacing sutra. Lumpur inilah media terbagus untuk cacing. Tadi saya katakan, limbah lebih mahal dari yang utama. Saya hitungkan Bapak Ibu. Seandainya punya kolam ukurannya 100 meter deh. Karena untuk induk berarti maksimal ini cuma 200 ekor. Nah, karena 200 ekor, ini limbahnya dia setiap hari dia harus makan 5%, berarti 1 kilo per hari. Seandainya 1 kilo per hari, di sini Bapak Ibu kotorannya 1 kilo juga per hari. Paham ya? Nah, ketika 1 minggu sekali berarti dapat 7 kilo. Buatkan kolam untuk cacing di sini. Nah, limbahnya taruh di sini, tinggal kasih makan. Makanannya cacing paling aman apa? Tadi punya sapi ya. Kotoran sapi dikasih air panas sedikit, diaduk, berikan kepada cacing. Tapi minta tolong airnya harus mengalir. Ngalir sedikit, yang penting dia oksigennya terpenuhi. Terus seandainya cacingnya tidak dapat ini Pak, kasih limbah rumah tangga. Tapi jangan terlalu banyak, sedikit aja secukupnya. Perhatikan, kalau kita kasih dia sampai sehari habis berarti tambah sebesar itu. Kalau sampai tidak habis berarti dikurangi. Itu cara memberikan cacing. Nah, kenapa saya katakan cacing lebih mahal? 1 meter persegi Bapak Ibu, kalau kita bagus, setiap minggu bisa panen 1 kaleng. 1 kaleng harga paling murah 50.000 setiap minggu. Gurami untuk mencapai berat ini butuh waktu setahun. Cacing cuma butuh waktu seminggu, setiap meter persegi dapat 50.000. Mahal mana, limbahnya atau guraminya kalau begitu? Limbahnya. Nah, terus setelah itu, limbah ini kan tetap ada aliran nih. Ini baru ke sayur. Inilah yang kita sebut dengan seimbang. Seandainya tidak langsung ke sayur Pak, ini ke asola dulu, subur sekali asolanya. Asolanya untuk apa? Makan gurami lagi. Jadi betul-betul merdeka. Bisa? Paham? Oke. Kalau caranya begini, kira-kira Bapak Ibu, ada enggak petani miskin? Petani ikan semua, biaya terbesar itu apa? Pakan. Kalau pakan kita gratis, ada orang komentar lagi ke saya, Pak, kalau pakan dari tumbuhan itu waktunya lama. Enak mana, beli atau lama? Saya minta tolong, mindset kita harus berubah. Kita ini dibuat tergantung bertahun-tahun Bapak Ibu. Saya paling marah dengan pabrik pakan ikan. Saya belum pernah satu orang pun ngasih makan ikan di laut kok. Ikannya itu loh dipanen ribuan tahun tidak habis-habis. Paham maksud saya? Lah petani, lele, nila, gurami, enggak bisa kalau enggak makan konsentrat. Itu loh ilmu siapa? Kapan konsentrat itu ada? Betul atau tidak? Dulu mana laut sama pabrik pakan? Sungai itu loh enggak pernah habis airnya kalau enggak diracun aja sama orang. Saya minta tolong, ayo rubah ketergantungan menjadi kemandirian. Simple, 3 kolam, 1 kolam adalah pakan, selesai. Bapak Ibu kepengen hasil atau kepengen rugi toh? Hasil. Lebih enak mana? Nunda waktu 3 bulan berhasil atau kepengen waktu lebih cepat 3 bulan tapi kadang-kadang rugi? Ada yang sudah jadi peternak lele di sini? Sudah? Untung atau rugi? Mantan. Pasti rugi. Saya jamin pasti rugi. Yang untung kalau lele siapa Bapak Ibu? Penjual benih lele. Karena saya penjual benih lele. Tapi tenang, kalau saya jual benih saya ajari cara buat pakan. Yang paling untung penjual benih lele, kalau kita punya induk sebesar paha dengan berat rata-rata 6-10 kilo, sekali beranak 100.000. 100.000 kali 100 rupiah berapa Bapak Ibu?
Cacingnya buat sendiri, pakannya buat sendiri. Kalau main di perikanan ngeri. Tapi tidak saya bahasikan dulu. Satu-satu, nanti takutnya ngeheng. Apalagi yang kurang tadi? Sudah semua? Untuk yang pepaya ya. Jarak 3 kali 2. Barat timurnya mana Pak? Yang 2 yang 8. Sebentar. Sana kan barat ya. Oke, ini saya nyebut barat ke sini. Ini 2 ke sini atau 3. Nah, ini yang salah ini. Gini Bapak Ibu, besok kalau tanam, kalau mau pakai sistem tumpang sari, kita harus ngitung arah cahaya. Jadi yang harusnya yang ke sini yang 2 meter, yang ke sini yang 3 meter. Tujuannya apa? Matahari itu tidak pernah terbit dari utara. Matahari itu terbit dari timur, terbenam di barat. Dan itu pasti. Jadi jalurnya cahaya ini tidak boleh kita langgar. Kalau Bapak cuma sisa 2 meter, pada lebarnya daun ini sudah 1 meter, 1 meter, kan sudah ketemu. Jadi ini tidak bisa. Terus tapi jangan takut Pak. Artinya apakah tidak boleh ada tanaman? Boleh. Berarti cari tanaman-tanaman yang tidak terlalu butuh sinar matahari. Karena bapaknya kan pelihara sapi, pelihara ikan, besok pelihara ayam. Saya sarankan nanti cari Bapak Ibu yang ada di kolam nila saya itu yang panjang yang saya ikat itu namanya krokotair. Krokotair ini proteinnya 17%. Ini rumput liar dan paling susah dimatikan. Bayangkan, banyak orang ngejar pakan-pakan yang mahal-mahal. Rumput liar ini loh, yang tidak mudah mati. Dan banyak getahnya. Berarti kalau untuk kambing menyusui luar biasa, kalau untuk ikan luar biasa, kalau untuk ayam luar biasa. Terus yang kedua proteinnya sudah cukup. Carikan tanaman krokotair ini. Tanam di tengah-tengah itu. Ini juga bisa dimakan. Kalau untuk obat, ini obatnya kolesterol. Sudah ada. Nah, tinggal dirapikan supaya tidak ganggu pepaya. Oke? Ada lagi? Sudah selesai?